Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, senang sekali hari ini kita berjumpa dalam pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Sebelum itu mari kita menyanyi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih anugerah dan berkat-Mu yang selalu melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dan yang masih Tuhan percayakan, terlebih untuk waktu dan kesempatan ketika hari ini kami mengikuti renungan harian keluarga yang di dalamnya kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kami bermohon kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua agar supaya kami dapat memahami dan mengerti bagian pembacaan kami di hari ini, serta kami akan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Wahyu 20 ayat 4a. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini, diberi kuasa untuk menghakimi. Saudara-saudara, setiap orang Kristen pasti pernah bertanya, apa yang terjadi setelah kematian? Apakah hidup kita saat ini hanya penantian kosong akan kemuliaan masa depan? Wahyu 20 membuka pemahaman kita dan memperlihatkan kepada kita sebuah realitas yang mengejutkan dan menguatkan. Orang percaya yang telah meninggal tidak pasif. Mereka memerintah bersama Kristus. Wahyu 20 ayat 4a. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Yohanes melihat bahwa tahta-tahta ini bukan sekedar ornamen sorgawi, melainkan simbol otoritas dan kemenangan. Dalam konteks Wahyu, tahta selalu mengacu pada pemerintahan Allah dan kedaulatan Kristus. Kemudian di atas tahta ada orang-orang yang duduk di atasnya. Siapakah orang-orang itu? Dalam teologi reform, ini menunjuk kepada jiwa-jiwa orang kudus yang telah meninggal di dalam Kristus. Mereka sekarang berada di hadirat Allah, bukan tidur atau lenyap, tetapi hidup dan memerintah bersama Kristus. Orang-orang ini juga diberi kuasa untuk menghakimi.
ini mencerminkan partisipasi orang percaya dalam pemerintahan Kristus atas dunia ini dari sorga. Ini bukan penghakiman terakhir, tetapi lebih kepada peran mereka dalam pemerintahan Kristus yang sedang berlangsung. Orang yang diberi tanggung jawab untuk menghakimi adalah mereka yang dapat dipercaya. Mereka mampu bersikap adil dan bijaksana, menentukan benar dan salah. Saudaraku, Wahyu 20 ayat 4a menantang kita untuk melihat realitas spiritual di balik layar dunia ini. Orang percaya tidak sedang kalah. Kita sudah menang di dalam Kristus bahkan jika sekarang masih ada penderitaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita hidup seperti orang yang tahu bahwa kita sedang berkuasa bersama Kristus? Atau kita hidup seolah-olah kita kalah? Apakah kita melihat kematian sebagai akhir atau awal dari kemuliaan? Maka saudara-saudara, pesan firman untuk kita semua, yaitu yang pertama, mari kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, yakni penuh iman, setia dalam penderitaan, dan yakin bahwa tahta kita bersama dengan Kristus sudah disediakan di dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam pekerjaan, hubungan, dan dalam penderitaan kita. Ingatlah bahwa kemenangan yang lebih besar dari segala yang kita hadapi sudah ada. Kristus sudah memerintah, maka hiduplah sebagai pemenang, bukan pecundang. Pesan firman yang kedua, sebagai orang percaya kita diundang untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita ikut memerintah dalam kehidupan sehari-hari bukan dengan kuasa duniawi, tetapi dengan hidup yang mencerminkan keadilan, kasih, dan kebenaran Kristus. Pesan firman yang ketiga, jika ada di antara kita yang saat ini sedang berduka atau takut akan kematian, ingatlah bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Setiap orang yang percaya pada Kristus memiliki janji kehidupan kekal di hadapan Tuhan yang penuh kemuliaan. Dan ini adalah pengharapan yang pasti yang tak tergoyahkan oleh apapun. Demikianlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua untuk mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena firman telah diperdengarkan kepada kami semua. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami dan bimbinglah kami, agar supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini. Sambil juga kami bermohon, kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami di dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, usaha, dan aktivitas kami semua. Kiranya kami semua ini dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Ya Bapa, di dalam kerajaan sorga, dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun bergumul. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka. Ingatkanlah mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menjaga, ada Tuhan yang akan menemani, ada Tuhan yang akan menguatkan, menghibur, dan memberikan jalan keluar. Ya Tuhan Allah, maka inilah kami yang berdoa. Kami akan aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.